Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani eco farming. Saya Muhammad Rimo, mitra PT Best dari tim Gloster Palembang. Saat ini saya berada di kebun cabai milik saya pribadi. Saya adalah petani hortikultura yang saya budidaya adalah cabai. Saya ada petani cabai. Yang saya tanam saat ini adalah CMK, cabai merah keriting, dengan varietas AW Aceh. Domisili saya berada di Desa Pangkalan Penteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Saya akan ulas sedikit tentang budidaya saya ini, cara saya pemupukan dalam berbudidaya cabai. Cabai saya saat ini berumur 50 HST setelah pindah tanam. 50 HST setelah pindah tanam. Kondisi cabainya seperti ini, 50 HST. Untuk budidaya saya kali ini, saya utamakan menggunakan eco farming, tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk menggunakan kimia. Jadi untuk penggunaan kimia saya batasi tetap seperti anjuran dari eco farming dari kawan-kawan, itu adalah 25% untuk penggunaan pupukimia dari kebiasaannya orang bertani ya, dari kebiasaan yang kita pakai untuk bertani. Populasi tanam saya kali ini adalah 5.000 batang. Populasi tanam saya adalah 5.000 batang. Untuk populasi 5.000 batang, kalau kita mutlakan kimia, itu biasanya saya menggunakan pupuk kimia sampai panen sekitar menghabiskan 400 kilo sampai 450 kilo. Dan kali ini saya hanya targetkan untuk 100 kg sampai panen. Untuk pemupukan dasar sampai usia saat ini ya, pemupukan dasar saya tidak menggunakan kohe atau pupuk kandang atau kotoran hewan ya. Sama sekali tidak menggunakan kotoran hewan atau pupuk kandang. Saya untuk pupuk dasar hanya menggunakan pupuk kimia, yaitu menggunakan SP, TSP itu 20 kilo, terus ditambah dengan menggunakan Ponska 15 kg. Jadi total pupuk kimianya 35 kg. Terus saya tambah lagi menggunakan kapur dolomit, itu sebanyak 2,5 sak untuk populasi tanam 5.000 batang ya. Untuk populasi tanam 5.000 batang, pupuk dasarnya hanya menggunakan pupuk kimia 35 kg plus kapur dolomit 2,5 karung atau 2,5 sak, kurang lebih 125 kilo atau 120 kilo lah kemarin saya pakai nah, karena saya nggak tahu ya. Terus untuk penggunaan eco farming, aplikasi pertama saya lakukan sebelum penutupan mulsa, artinya sebelum penanaman ya, sebelum pemasangan plastik mulsa. Saya lakukan aplikasi eco farming. Untuk lahan 5.000 batang ini saya aplikasikan 1 tub. Terus berjalan lagi setelah penanaman, usia 1 minggu saya kocor menggunakan kimia dengan dosis ini. Untuk 5.000 batang menghabiskan 1 drum air
yaitu 250 liter air. Saya tambahkan kimia 2,5 kg TSP plus Ultradap setengah kilo, berarti 3 kg. Untuk pengocoran pertama itu 1 drum cukup untuk 5.000 batang, 3 kg pupuk kimia di usia seminggu. Di umur 14 hari saya aplikasikan dengan eco farming. Saya aplikasikan dengan eco farming setengah tub untuk 5.000 batang. Setengah tub untuk 5.000 batang untuk di umur 14 hari. Lanjut di umur 14 ke 21. Ke 21 saya kocor lagi dengan kimia dengan dosis sama ya. Hanya naik setengah kilo dosisnya. Dari 3 kg saya naikkan ditambah TSP nya itu setengah kilogram. Jadi dari 3 kg di awal, untuk pengocoran pupuk kimia kedua saya kasih 3,5 kg untuk 1 drum. Dan untuk pengocoran kedua masih tetap sama, cukup 1 drum untuk 5.000 batang. Jadi kedua pertama 3 kg, kedua 3,5 kg. Nah, 3,5 kg untuk pengocoran kedua. Lanjut di usia 28 hari semprot lagi dengan eco farming. Ya, semprot lagi dengan eco farming. Saya semprot lagi dengan eco farming, tetap sama menggunakan dosis setengah tub untuk 5.000 batang. Lanjut lagi pengocoran yang ketiga. Di usia 28 agak saya telatkan kemarin, itu pengocoran habis 28 di usia 35 hari ya, pengocoran terakhir di usia 35 hari. Penggunaan pupuk kimia kemarin di usia 35 hari saya habiskan 2 drum. 2 drum itu per drum saya kasih 5 kilo, jadi 10 kilo untuk pengocoran kedua. 1 drum 200 liter air saya kasih pupuk kimia 5 kilo. Dan untuk di usia 35 hari saya kocor menggunakan 2 drum, menghabiskan 2 drum, 2 takaran, berarti 10 kg pupuk kimianya. Nah, setelah itu lanjut lagi 35 di usia 42. Di usia 42 kemarin saya aplikasikan eco farming lagi 1 tub, nggak habis 1 tub. Nggak sampai habis 1 tub. Nah, ini rencananya yang sisanya mau saya aplikasikan ke tanahnya nanti. Sisanya mau saya campurkan untuk aplikasi ke tanah atau pengocoran. Nah, jadi dari awal sampai sekarang, sampai usia 50 HST ini, eco farming saya baru menghabiskan taruhlah 3 tub. Dari penyemprotan lahan sampai pengaplikasian kepada tanaman itu baru habis 3 tub. Sampai usia sekarang ini, yaitu 50 HST ya, baru habis 3 tub. Terus untuk pupuk kimia baru habis 35 ditambah pengocoran terakhir kemarin 10, pengocoran kedua 3,5 kg, sama pengocoran pertama 3 kg, 16,5. 16,5 kg ditambah 35, 40, 51,5 ya, kurang lebih 51,5 ya sahabat ya. Ya, 51,5 kg untuk pupuk kimianya. Jadi saya mohon untuk teman-teman, kalau bikin keterangan testimoni tolong dikasih tahu
cara pengaplikasiannya, pupuk apa saja yang digunakan. Jangan hanya menunjukkan hasil bagusnya. Kasihan untuk yang pemula. Seperti saya ini pemula. Untuk tanaman awal-awal saya menggunakan eco farming, saya agak kerepotan. Saya agak bingung. Tapi untuk kesininya, alhamdulillah saya udah bisa baca situasi, saya kondisikan dengan alam yang di sekitar sini ya, cuaca di daerah saya sendiri. Dan walaupun ini hasilnya masih kurang maksimal ya, karena saya tidak menggunakan pupuk kandang atau organiknya. Jadi memang kurang maksimal. Seharusnya memang tetap penggunaan pupuk eco farming harus tetap menggunakan pupuk kandang kalau menurut saya, dan tetap dibantu walaupun sedikit, harus tetap dibantu dengan kimia walaupun hanya sebatas 5-10% kalau daerah tingkat kesuburannya cukup subur. Untuk tanaman hortikultura ya sahabat ya, untuk tanaman hortikultura. Kalau untuk yang lain saya nggak tahu karena di tiap daerah berbeda-beda. Kalau untuk di tempat saya sini, saya anjurkan seluruh mitra saya yang ada sudah bergabung dengan saya anjurkan tetap menggunakan kimia walaupun hanya 10%. Saya anjurkan tetap menggunakan kimia. Dan untuk petani hortikultura tetap saya anjurkan menggunakan pupuk kandang atau organiknya harus tetap ada di lahan untuk menjaga keseimbangan rumah atau tempat berdiamnya agen-agen hayati yang ada di dalam eco farming itu sendiri. Untuk tingkat kesehatan tanaman saya akui menggunakan eco farming cukup sehat. Dan jangan lupa ya, ini saya lupa menyampaikan, saya tetap menggunakan pestisida kimia. Saya tetap menggunakan pestisida kimia. Ini cabai, nggak main-main ya. Karena ini tanaman cabai nggak main-main. Ya kalau di daerah lain ada yang mengatakan pakai eco farming sudah cukup, nggak usah menggunakan pestisida kimia lagi. Alhamdulillah kalau memang bisa seperti itu. Kalau di tempat saya ini tetap saya menggunakan pestisida kimia. Jadi saya aplikasikan 1 minggu sebelum pengaplikasian eco farming atau setelah pengaplikasian eco farming untuk pencegahan ini ya, hama. Ini kelihatan mulus semua ya, karena saya tetap dari awal melakukan pencegahan. Saya dari awal tetap melakukan pencegahan. Yang kelihatannya sip. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai finish nanti hasilnya juga tetap normal sesuai yang saya harapkan dan bisa menjadi contoh bagi petani-petani di daerah saya sini. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Muhammad Rimo, tim Cluster Palembang, tanggal 26 Juni tahun 2021. Salam tani eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.